semua, kembali lagi bersama kami di Stragalan. Nah, sebelumnya aku mau kenalin nama aku Carmelita dan aku Priscilla. Oke teman-teman, jadi pada hari ini kita akan membagikan konten yang spesial nih. Jadi mungkin teman-teman sudah ngeliat ya kemarin di Ostraga IG, Iya. banyak yang mengirim kesaksian-kesaksian, yang DM kesaksian tentang pertolongan Tuhan itu seberapa baik sih untuk teman-teman sekalian. Nah, dari semua DM yang masuk ke Instagramnya OSIS, kita sudah memilih salah satu bintang tamu, yaitu Felicia. Halo. Felicia mungkin bisa kenalin dirinya? Oke. Halo, nama aku Felicia Tanjaya dari kelas 10 IPS 1. Oke. Nah, Fel, kan dari sekian banyaknya DM yang masuk nih, kami memilih kamu. Nah, kau bisa nggak sih ceritain lagi gitu kesaksianmu ke kita, biar Supaya semua teman-teman itu terberkati dengan kesaksianmu itu. Oke, boleh. Jadi kali ini aku mau bersaksi tentang kemurahan Tuhan sekaligus pengalaman saya bersama Tuhan ya. Pada suatu hari itu saya menjalani ujian tengah semester dan saat itu pagi hari itu saya dikabari kalau papa saya itu masuk rumah sakit karena gula darahnya drop sampai koma. Jadi gula darahnya drop itu sampai 0. Jadi waktu itu rasanya bener-bener hancur sih. Rasanya kayak takutnya, karena saya takut banget kalau misalnya kehilangan papa saya. Takut banget rasanya. Jadi waktu itu saya pingin langsung ke rumah sakit, tetapi nggak bisa karena saya harus ujian dulu. Ujian tengah semester dulu saat itu. Jadi waktu itu bener-bener saya sujud di kaki Tuhan sampai saya ngomong gini sama Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, Engkaulah yang berkehendak. Engkau yang sanggup menyembuhkan papa saya. Saya berdoa kayak gitu terus sama Tuhan. Jadi saat itu saya benar-benar setelah ujian saya langsung ke rumah sakit. Saat ke rumah sakit itu benar-benar hati saya hancur, saya sedih banget sampai saya nangis. Benar-benar apa benar sih masa depannya papa saya itu kayak gini. Karena saya masih umur 15 tahun, bahkan saya belum menikmati benar-benar pengalaman saya sama papa saya itu belum. Jadi saya nggak pengen kalau papa saya itu pergi dulu. Jadi saya benar-benar minta tolong sama Tuhan. Benar-benar saat itu saya berdoa. Saya hanya mengucapkan sama Tuhan itu kayak gini. Tuhan, semua jalanmu tuh terasa buntu. Hanya jalanmu yang bisa aku lewati, Tuhan. Setiap hari. Saat itu saya setiap hari selalu melakukan itu. Dan juga saat saya tiba di rumah sakit, saya benar-benar lihat papa saya itu badannya itu lemas, benar-benar lemas, mukanya pucat sampai saya itu nangis. Ngelihatnya saya tuh nangis, benar-benar nangis sampai saya nggak kuat. Terus waktu itu sampai saya langsung peluk papa saya karena saya nggak kuat ngelihatnya, benar-benar nggak kuat. Nah, pada malam itu sebenarnya papa saya tuh nggak sadarkan diri itu saat malamnya kan karena saya besoknya ada ujian. Jadi waktu itu yang pergi rumah sakit hanya papa saya sama mama saya ke rumah sakit. Saat itu papa saya itu benar-benar nggak sadarkan diri hingga koma. Bahkan semua dokter itu sudah angkat tangan sama papa saya. Sudah angkat tangan karena gula darahnya papa saya itu 0 dan itu sudah drop. Juga kreatin itu kayak semacam ginjalnya itu 11 bahkan nyampe 12. Itu kalau misalnya sudah 13-an itu sudah cuci darah. Yang harusnya cuci darah. Dan saat itu benar-benar semua dokter itu angkat tangan tentang papa saya. Benar-benar angkat tangan karena nggak tahu harus berbuat apa lagi. Dan saat itu mama saya berbicara kepada saya, berbisik kepada papa saya, itu berbicara, "Pah, sebut nama Tuhan Yesus. Sebut nama Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan papa." Saat itu berkali-kali mama saya bisikan ke papa saya hingga luar biasa puji Tuhannya. Papa saya benar-benar bangun dan sebut nama Yesus dengan kayak biasa.
Wah, luar biasa. Saat itu saya benar-benar, saya anaknya aja kaget, sampai terkaget-kaget, sampai, karena apa ya, pada saat itu kayak rasanya hidup papa saya itu sudah benar-benar di ujung tanduk. Kayak benar-benar, antara hidup dan mati, apalagi koma ya. Kalau koma itu, waduh, benar-benar sudah nggak sadarkan diri, tapi nggak bisa berbicara juga. Nah itu pada saat itu benar-benar rasanya semua itu hancur, takut banget kalau kehilangan papa saya. Nah, saat itu bener-bener, saat di rumah sakit, saya itu bener-bener jaga hampir 24 jam. Saya jaga papa saya itu hampir 24 jam, karena apa ya, mama saya kan sudah jaga kemarin malamnya ya. Jadi mama saya itu butuh istirahat. Jadi gantian saya yang menjaga itu sampai hampir 24 jam. Bener-bener saya, apa ya, saya ngomong sama Tuhan itu sempat kayak takut karena apa ya, karena namanya saya kan masih, baru aja kelas SMA ya, itu disuruh jaga orang sakit, apalagi saat itu dokter itu bilang, kalau gula darah papa saya itu, drop naik, kayak gitu terus. Selama, saat malam itu ya, sampai pagi, sampai, dokter itu nyuntik glukosa berkali-kali, ada 5 suntikan mungkin, itu pun masih bisa drop, karena emang, pada awalnya papa saya itu nggak nafsu makan. Jadi makan itu susah rasanya, itu, kayak suruh makan manis itu susah banget minta ampun, apalagi juga dalam keadaan badannya lemas. Waktu itu saya bener-bener takut kalau, ada apa-apa sama papa saya gitu loh. Jadi saat saya itu takut kalau misalnya saya nggak tahu di saat waktu itu, kalau tiba-tiba papa saya drop, nggak kuat, berangkat kan saya takut gitu loh. Jadi saya ngomong sama Tuhan gini, "Tuhan, saya takut Tuhan, tolong, tuntun saya Tuhan." Pada saat itu saya berbicara sama Tuhan karena saya takut, lalai jika menjaga papa saya. Benar-benar waktu itu saya 24 jam jaga papa saya, itu benar-benar rasanya, badan saya tuh capek. Jadi malam itu kayak kan nggak ada tempat tidur lain ya, cuma ada tempat tidurnya papa saya itu duduk duduk sambil nunggu papa saya, ngeliatin papa saya itu sampai capek ya, badan ini capek, sakit, semua itu rasanya itu sakit. Cuma apa ya, apapun itu saya lakukan karena bener-bener saya nggak mau kehilangan papa saya. Jadi saya bener-bener apapun saya lakukan demi papa saya. Sembari berjalannya waktu, Tuhan itu pulihkan papa saya. Jadi, pertama emang kelihatannya papa saya nggak mau makan, susah sampai, pada awalnya bahkan sempat koma ya. Terus selanjutnya, hari berikutnya saya paksa papa saya makan, karena biar gula darahnya itu kan naik kan. Kalau misalnya drop itu bahaya, dokter bilang. Bahaya kalau sampai drop lagi gitu loh. Jadi saya paksa papa saya untuk makan, meskipun saya sempet, apa ya, kasih papa saya cemilan, bahkan yang buat manis-manis itu loh, itu pun aja kayak susah buat naiknya. Suster tetap bilang kalau ini gula darahnya masih drop, di bawah, kenormalannya, angka kenormalannya. Sampai pada waktu suatu hari, itu Tuhan itu ingatkan saya, belikan bakmi goreng. Bakmi goreng itu kan saya ingat kalau bakmi goreng itu, apa ya, manis kan ya, lumayan agak manis lah. Ya, Karena, benar. apa ya, iya makanya saya, ngerasa kayak gitu, akhirnya saya, gojek, bakmi goreng, akhirnya papa saya makan. Begitu papa saya makan, nggak lama suster itu periksa, gula darahnya itu naik. Gula darahnya naik, akhirnya Tuhan pelan-pelan pulihkan papa saya sampai gula darah papa saya normal, kreatin ginjalnya itu normal. Luar biasanya kayak gitu. Puji Sampai, Tuhan ya. aduh saya bener-bener, apa ya, Tuhan itu kasih jalan keluar untuk saya tuh luar biasa. Sampai Tuhan itu tunjukkan mujizatnya, karena pada awalnya sudah kayak kita ngeliat ya, itu papa saya sudah nggak ada harapan. Karena bener-bener ngedrop, kita lihat itu sampai nggak kuat. Tapi puji Tuhan, Tuhan bisa sembuhkan papa saya itu, puji Tuhan. Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Sekarang kondisi papamu sudah baik kan, Be? Ya, sudah baikan. Sudah bener-bener nggak kayak dulu ya. Kalau dulu itu bener-bener ngedrop sampai nggak kuat, tapi sekarang sudah bisa jalan, sudah bisa ngomong, itu luar biasa. Oh, luar biasa banget sih pertolongan Tuhan buat papamu. Tapi kalau boleh tanya nih deh, itu kira-kira pas ujian apa sih waktu itu? Waktu itu nggak salah itu ujian sejarah. Puji Tuhan ya, itu hari ujian terakhir. Oh, Jadi puji ujian tengah Tuhan. semester tapi hari terakhirnya. Gitu. ya. Wah, Berarti kamu waktu itu sempat izin juga di sekolah, nggak masuk sekolah?
saya sempat izin itu 1 hari nggak masuk sekolah karena bener-bener waktu itu capek ya, badannya tuh capek, sakit semua, kepala saya tuh pusing sampean. Ya. Jadi sekarang ini kita mau kasih pertanyaan sedikit buat kamu, gak apa-apa deh. Ya nggak apa-apa. Ya. Jadi aku mau tanya, gimana sih perasaan dan pikiranmu pada saat itu waktu dengar kabar papamu itu gulanya drop dan sampai tidak sadarkan diri itu? Ya, yang pastinya ancur. Bener-bener apa ya? Saya nggak nyangka kalau papa saya itu bisa kayak gitu. Karena selama ini saya ngelihat papa saya itu bener-bener sehat. Sehat bener-bener apa ya? Nggak pernah saya ngelihat papa saya sampai kayak koma itu nggak pernah. Baru kemarin tahun kemarin ini saya ngelihat kejadiannya bener-bener ancur, sedih, apa ya? Bener-bener nangis terus saya tuh nggak bisa berhenti nangis. Ngelihat papa saya kayak gitu. Ya, puji Tuhan banget sih. Sekarang Teh, waktu itu seberapa besar sih iman kamu untuk papaku pasti bisa sembuh, papaku pasti bakal sehat lagi gitu. Kan itu padahal gulanya benar-benar drop gitu. Tapi kamu tetap punya iman kalau papamu itu bakal sembuh. Nah itu sebesar apa sih imanmu itu? Awalnya emang apa ya, nggak banyak orang emang kuat ya imannya, nggak banyak orang kuat imannya. Cuma emang pada awalnya aku tuh bener-bener apa ya, ada pikiran negatif, namanya manusia lah ya, pasti ada pikiran negatifnya. Tapi apa ya, Tuhan itu menguatkan iman saya kayak nggak apa-apa. Masa depannya papamu itu nggak mungkin kayak gini, nggak mungkin. Dan aku percaya satu hal itu, aku percaya kalau rencana Tuhan itu bener-bener masa depan indah, cerah, penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan. Itu bener-bener yang aku pegang. Juga sempat saya kan nonton pendeta Bu Debbie Basir. Itu berbicara, jangan pernah cari pendeta, tapi cari Tuhan sendiri. Dan juga hidup mati kita, itu semuanya di tangan Tuhan, bukan di tangan penyakit apapun. Itu yang saya pegang. ya. Terus gimana sih Teh reaksimu ketika papamu itu dia bisa pulih dari komanya itu, dan bentuk ucapan syukur apa yang kamu bentuk ucapan syukur kamu kepada Tuhan itu seperti apa gitu loh? Bener-bener apa ya, waktu itu saya bener-bener seneng banget, mau seneng, pengen nangis karena terharu, karena Tuhan itu luar biasa, bener-bener luar biasa. Dari papa saya yang koma itu Tuhan bisa pulihkan, bisa bahkan gula darahnya yang awalnya 0, yang dokter sampai bilang nggak pernah ada catatan pasien di rumah sakit ini gula darahnya bisa sampai 0, karena kebanyakan kalau sudah 0 itu sudah berangkat, jadi sudah benar-benar nggak ada, sudah meninggal. Tapi papa saya itu masih ditolong Tuhan sampai gula darahnya bisa normal lagi, kreatinnya juga bisa normal lagi. Itu sudah luar biasa, benar-benar saya seneng, terharu. Apa ya, saya sangat bersyukur sama Tuhan. Benar-benar waktu itu langsung saya ngomong sama Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberi papa saya kesempatan lagi, kedua kalinya untuk hidup. Benar-benar bisa berkumpul lagi bersama kami keluarga ini. Benar-benar saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Benar-benar sampai waktu itu saya sujud di hadapan kaki Tuhan, karena sangat bersyukur kali saya, benar-benar aduh, sampai saya nggak bisa ngomong sampai sekarang ini. Benar-benar rasanya Tuhan Yesus itu luar biasa baiknya sama saya. Benar-benar luar biasa ya rasanya ya. Dan kita Iya, harus sangat percaya luar kan biasa. ya, kalau mujizat Tuhan itu pasti ada gitu. Harus yakin. Pasti. Kita harus yakin. Ya. Nah, sekarang kita masuk pertanyaan selanjutnya nih. Seberapa sayangnya sih kamu sama papa kamu itu? Kayak apa sih papa itu orangnya? Kok bisa kamu bisa kayak sayang banget sama papamu? Sayang pastinya, karena pertama apa ya, yang kita sayangi itu benar-benar apa yang papa saya lakukan ke saya itu kayak dia mau berkorban untuk saya. Bahkan saya tuh pernah berbuat suatu kesalahan itu
apa ya, papa saya kan pernah ngomongin saya kayak gini, kamu jangan gini, kamu jangan gitu. Tapi saya itu namanya anak muda, itu kan bandel ya. Bandel, Iya. jadi Benar kadang banget. itu saya nggak nurutin ucapannya itu saya nggak dengerin kayak, oh ya oke lah, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Keluar Ya namanya anak muda. Pernah sampai kejadian bener-bener waktu itu bener saya yang salah dan saya bener-bener terima resikonya. Sampai saya ngomong ke papa saya nangis kayak karena saya berbuat kesalahan kan, dari yang saya perbuat itu saya mendapat akibatnya gitu loh, sampai saya benar-benar nangis. Tapi luar biasanya papa saya itu nggak marah sama saya. Papa saya itu malah memaafkan saya dan berdoa kepada Tuhan, ampunilah anakku ini. Sampai papa saya itu benar-benar sangat menyayangi saya. Saya melihat itu dari perkorbanannya papa saya juga. Dari papa saya mau memaafkan saya ini, yang meskipun kadang ini ya bandel, nggak nurut, tapi papa saya tetap memaafkan saya, tetap sayang sama saya. Itu dari situ bener-bener saya hancur. Kalau misalnya papa saya itu sampai masuk rumah sakit, itu luar biasanya hancur. Nah itu. Nah, Felis, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Gimana nih kalau misalnya nanti papamu nonton podcast ini, apa yang mau kamu sampaikan buat papa kamu? Apapun itu boleh, gak usah malu-malu. Iya, aku sayang sama papa, sayang sungguhan. Meskipun emang kadang aku emang pernah bantah, emang kelihatannya marah, tapi aku bener-bener sayang sama papa. Sayang, bener-bener sayang banget. Ya. Pasti pernah kan ya, ada rasa aku itu capek gitu kan ya. Capek. Papa pasti capek gitu. Tapi gimana sih, kamu ada permintaan maaf gitu gak sih sama papa kamu? Yang mau kamu sampaikan buat papamu? Apapun itu terserah, gak apa-apa. Gak usah malu-malu. Ya maafin aku Pak kalau misalnya aku kadang suka bantah atau kadang emosi, tapi itu bener-bener itu semua itu aku sayang karena aku sayang sama papa, bukan karena aku ingin menjadi anak yang kurang ajar, nggak tahu diri. Tapi bener-bener kadang emang kalau misalnya aku ini kan orangnya emosian, tapi bener-bener aku tuh sayang sama papa. Jadi aku marah bukan karena aku kurang ajar atau apa, tapi kadang emang kelewat emosi, tapi tujuanku itu baik sebenarnya. Dan aku sayang sama papa. Maafin aku kalau ada salah. Nah, kalau pesan terakhir sih buat teman-teman semua yang lagi nonton ini nih, mungkin ada teman-teman yang rasainya sama kayak kamu gitu, nggak ada harapan lagi gitu. Gimana sih? Kasih pesan sepatah kata gitu. Kalau menurutku, jangan pernah menyerah dan tetap berdoa sama Tuhan. Karena dan kuatkan iman sih lebih tepatnya. Karena emang pada saat kita nggak ada harapan, masalah kita besar, itu pasti kita banyak yang down dan banyak ucapan negatif itu di kepala kita ya, di pikiran kita itu pasti banyak kata-kata negatif, nanti kamu bakal gini. Enggak, jangan pernah dengarkan itu. Tetap percaya sama Tuhan, tetap berdoa, tetap berharap sama Tuhan, juga kuatkan iman kalian. Karena dan mengandalkan Tuhan, karena kalau kalian ikut down, otomatis pasti mental kalian itu down. Jadi jangan pernah mengucapkan kata-kata negatif ya, karena kata-kata negatif itu bakal juga bisa menghancurkan kalian. Kalau menurutku benar-benar berdoa, percaya kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan, itu benar-benar luar biasa. Percayalah, rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik, rencana yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Nah, pertolongan Tuhan itu benar-benar luar biasa ya teman-teman ya. Kasih Tuhan itu dan penyertaannya itu nggak pernah berkesudahan. Terbukti dari pengorbanannya di kayu salib gitu. Mati di kayu salib buat kita semua. Ya, untuk menebus dosa kita. Dan itu benar-benar luar biasa banget sih Tuhan itu. Dan selalu ingat teman-teman bahwa mujizat itu nyata. Dan jangan pernah bergantung pada manusia, bergantunglah pada Tuhan. Karena manusia itu hanya bisa mengecewakan. Dan percayalah bahwa
waktu Tuhan itu pasti waktu yang terbaik. Benar banget. Oke, thank you Felicia untuk kesaksiannya yang sangat memberkati ini. Terima kasih juga buat semua yang sudah nonton podcast hari ini. Jangan lupa untuk like kalau kalian suka dan beri komen juga kalau kalian ada saran atau ide untuk podcast selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke, dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya OSIS SMA Metro 3 di @ostraga_03. Nah, sekian dulu podcast hari ini. Thank you and God bless you. Bye-bye.